Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani Israel, kalau kita lihat di sejarah-sejarah, itu adalah sekelompok orang atau suatu kaum yang selalu permintaannya diberi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Misalnya minta makanan yang turun dari langit ketika di padang terkungkung di padang Sahara, itu minta kepada Nabi Musa supaya berdoa kepada Tuhan agar memberinya mereka makanan itu dari langit. Nah, setelah itu akan taat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Lantas sebelum itu juga ada cerita kalau Bani Israel ini pernah dilarang pada hari Sabtu untuk mencari ikan pada suatu pantai, untuk penduduk di suatu pantai. Karena apa? Waktu Sabtu itu adalah waktu ibadahnya untuk orang-orang Israel waktu itu. Tapi karena keras kepalanya yang selalu ingin memburu dunia, hari Sabtu ini yang seharusnya digunakan untuk ibadah kepada Tuhan diabaikan. Maka setelah itu apa yang terjadi? Mereka ini dilaknat menjadi seekor kera atau kumpulan kera, kurang lebih begitu. Kalau salah tolong dibenarkan. Jadi waktu itu Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa ini apakah kaum keturunan dari Nabi Yakub, yaitu dari Nabi Ishak, ataukah waktu itu sudah ada yang namanya Yahudi atau Israel yang ke-13, yang kita sebut adalah Yahudi kasar. Karena di dalam kisah-kisah para nabi ini tidak dijelaskan secara rinci. Jadi Bani Israel yang menentang perintah Tuhan, terus yang meminta makanan turun dari langit, kemudian yang mengikuti Samiri untuk menyembah patung ketika Nabi Musa ini akan bertemu dengan Tuhan di Gunung Tursina, konon waktu itu, apakah ini Yahudi kasar ataukah Yahudi dari turunan Nabi Ishak alaihissalam? Wallahu alam, kita tidak tahu secara persis, dan ini tentu yang membongkar ini adalah sejarawan yang paten tentunya. Nah, sekarang ini kalau kita melihat fenomena di negara kita, konon Habib Alawi yang ada di Indonesia ini adalah gennya itu berhaplogrup G. Kalau ditelusuri ke atas, maka muaranya akan sampai ke pegunungan Kaukasia. Nah, makanya terus ada sebutan Khazaria, di mana pegunungan Kaukasia ini. Nah, ini diduga dulu makhluk yang namanya Yajud Majud ini dikurung sama Raja Iskandar Zulkarnain. Waktu itu dengan dicor dengan besi yang dipanaskan, tembaga, dan material-material yang lain tentunya, sehingga membuat benteng itu begitu kokoh. Setelah berlangsungnya berapa lama waktu berjalan, konon, nah, manusia-manusia Yajud Majud ini sudah lepas dari kungkungannya. Itu menandakan sebentar lagi kiamat akan tiba. Tapi berapa lamanya ini yang kita tidak tahu. Dan mereka konon sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, sampai ada yang mengatakan mereka berasimilasi yang sampai sekarang itu menjadi penguasa di Israel sana. Kalau di Indonesia bagaimana? Itu ada yang menduga, ada yang mengatakan bahwa dari haplogrup mereka ini yang dari pegunungan Kaukasia ini sampai ke Indonesia ini, nah ini nempel pada diri orang-orang yang mengaku dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam video berikut ini ada sesuatu yang menarik, mari kita tonton bersama-sama. Ya'juj Ma'juj dan Ma'juj. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa para Habib bukan keturunan Nabi, namun berdarah Yahudi Khazari
Pada poinnya adalah adanya suku bangsa perampok pada jalur Sutradi Kaukasia bernama suku Hajar. Bahasa Hajar yang awalnya keompakan atau penyembah berhala akhirnya memeluk Yahudi untuk kamuflase dan penyelamatan diri. Apakah biade nanti artinya semua kaum laki-laki yang terfoto ini leluhurnya berasal dari Kaukasia. Setelah untuk bangsa Hajar terasimilasi dengan pada kelas negeri lain, sehingga banyak Hazari dari garis ibu yang bermacam-macam apakah biadanya, namun tetap membawa semangat Yudaisme dan sifat dominan khasnya. Yahudi Hazar berbeda dengan 12 Yahudi keturunan Abi Asri Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ras Hazar ini sangat rasis, jahat, dan merusak di banyak negeri. Sejak dahulu kala hingga saat ini termasuk menjadi mayoritas di negeri Zionis Israel. Bahkan Askatul Islam Syekh Imran Husain menyebut mereka sebagai Ya'juj Ma'juj atau Gog Magog. Kaum Habib Pahlawi imigran zaman terbedakan sebagai garis patriarki DNA haplogrup G2. Artinya, setara dari lagi-lagi melalui uji kromosom DNA terangkan mengaku cucu Nabi. Sebagai bangsa Arab saja, mereka sudah gagal total. Terbukti pertama, para Habib bukan merupakan keturunan Nabi. Kedua, kalau mereka datang ke Nusantara ini sebab penjajahan kolonialisme Belanda. Yang ketiga, mereka terbukti merusak negeri ini dengan kelan keturunan Nabi dan juga radikalisme organisasi terlarang dan fakta kritis pemerintah melalui bentuk fisik dan juga kejiwaannya serta perbuatannya, yakni kejahatan dinamakan gen kriminal atau gen psikopat. Gen psikopat ini cenderung dimiliki kaum pria dan dapat diwariskan. Rahayu Nusantara. Jadi dari gen Khazaria ini adalah merupakan gen psikopat, dimanapun tidak ada namanya yang punya sifat ini merasa kasihan, bahkan di mana dia berada ini akan merusak, rakus, dan seterusnya yang menimbulkan kejahatan di wilayah itu. Di sini disebutkan, benarkah para habaib yang ada di negara kita ini juga merupakan gennya dari sana? Kalau menurut video ini, itu kita semua sudah bisa menyimpulkan. Makanya di dalam literatur apapun yang kita baca yang mengenai masalah genetika, itu tidak bisa memungkiri bahwa gen daripada Yahudi Askenazi ini yang ada di negara kita itu ada pada mereka-mereka yang sekarang ini selalu mengatakan bahwa dirinya itu adalah dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berani menipu, berani melencengkan sejarah itu untuk apa? Untuk kepentingan mereka-mereka saja yang urusannya masalah keduniawian semata. Marilah kita waspada dan jaga negeri ini supaya tidak rusak berantakan seperti di negara Palestina, di negara Yaman, atau di negara manapun yang ada mereka ini selalu berkontribusi merusak di sekelilingnya, di negara di mana mereka ini bertempat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.